Halo teman-teman semua, selamat bergabung di webinar kali ini. Kali ini kita akan membahas eBay Business Expansion via eBay Mac. Mungkin yang sudah mengikuti webinar tentang eBay Business Expansion sebelumnya, sedikit saya sudah menyinggung tentang eBay Mac ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai eBay Mac. Seperti yang sudah saya sebutkan di webinar sebelumnya, bahwa ada beberapa cara untuk mengembangkan bisnis di eBay dan meningkatkan penjualan. Cara yang pertama yaitu melisting produk baru setiap hari di satu akun. Ya, kegiatan listing yang konsisten sudah terbukti meningkatkan traffic dan penjualan. Catatan untuk teman-teman, listing sebaiknya tidak di-set private karena akan mematikan traffic. Yang kedua, duplikat listing yang ada ke 8 site eBay lainnya. Jadi eBay itu bukan hanya ebay.com aja ya, mungkin teman-teman hanya tahunya ebay.com saja. Melainkan ada ebay.ca untuk Kanada, ebay.com.au yang khusus didedikasikan untuk market Australia, ebay.co.uk untuk Inggris, ebay.fr untuk Prancis, ebay.it untuk Italia, dan ebay.de untuk Jerman, serta ebay.is untuk Spanyol. Mengapa kita harus melisting langsung di site tersebut? Karena tidak seperti pembeli dari negara lainnya yang cenderung berbelanja di ebay.com. Pembeli dari ketujuh negara ini lebih suka berbelanja di site eBay lokal mereka. Dan teman-teman harus ketahui, ketika calon pembeli masuk ke suatu site eBay dan mengetik barang, sistem pencarian akan memberikan dia daftar barang lokal terlebih dahulu. Jadi ketika teman-teman melisting langsung di site-site tersebut, maka listing teman-teman akan menjadi listing lokal yang dimunculkan terlebih dahulu di site eBay tersebut. Kalau listingnya di ebay.com, maka listingnya terhitung listing internasional dan akan dimunculkan belakangan. Jadi pada webinar kali ini, kita akan fokus pada materi bagaimana cara menduplikat listing di 8 eBay corridors melalui suatu tool atau fitur yang dikembangkan sendiri oleh tim eBay. Ya, tool ini gratis ya, tidak berbayar. Tidak ada tool yang berbayar jika dikembangkan langsung oleh tim eBay. Ya, langsung saja kita membahas tentang eBay Mac. eBay Mac adalah platform yang dibuat khusus oleh tim eBay untuk membantu seller melakukan ekspansi bisnis dan menjangkau customer di berbagai belahan dunia dengan mudah. eBay Mac akan membantu seller untuk yang pertama menduplikat listing secara langsung ke 8 site eBay, kemudian mendapatkan support secara langsung dari customer support eBay lokal sesuai dengan site. Berikutnya mengelola inventory agar terhubung di semua site eBay, memilihkan listing yang paling sesuai untuk diduplikat ke site lain. Berikutnya menyesuaikan listing dengan site eBay lain seperti halnya penyesuaian bahasa atau translate otomatis, penyesuaian harga, shipping cost, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir optimisasi shipping dan penempatan order. Jadi ini yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman menggunakan eBay Mac. Tidak perlu lagi translate otomatis. Biasanya tuh dari Jerman atau ebay.com.de itu menggunakan bahasa lokal mereka di setiap listingnya. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot untuk translate lagi, semua sudah otomatis. Nah, ini adalah beberapa testimoni dari seller yang sudah menggunakan eBay Mac di beberapa negara. Kita bisa lihat dari Rusia, beliau bilang bahwa salesnya meningkat 30% setelah menggunakan eBay Mac. Ya tentu, karena semakin luas listing teman-teman disebarkan di beberapa eBay site di masing-masing negara. Kemudian juga eBay Mac membantu memperluas market, bukan hanya US, tapi Eropa, Asia, dan lain-lain. Jadi eBay Mac ini sangat membantu untuk memperluas ataupun meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pembeli lebih banyak, order lebih banyak, dan sales lebih tinggi mungkin. Ya, jadi eBay Mac ini pada intinya bisa membantu teman-teman untuk meraih tujuan bisnis teman-teman di eBay. Oke, kita akan membahas beberapa hal di kesempatan kali ini. Yang pertama, cara memulai eBay Mac. Yang kedua, bagaimana cara membuat shipping policy di eBay. Yang ketiga, cara
migrasi atau memindahkan listing teman-teman atau menduplikasi listing teman-teman dari site asal, misalnya dari site ebay.com ke beberapa site eBay lainnya. Kita mulai dari bagaimana cara teman-teman memulai eBay Mag. Yang pertama, silahkan akses link ini, ebaymag.com, kemudian teman-teman akan disuguhkan halaman seperti ini, dan teman-teman bisa perhatikan di pojok kanan atas ada sign in via eBay. Silahkan klik tombol tersebut untuk memulai eBay Mag. Teman-teman akan didirect untuk memasukkan email atau username eBay teman-teman, kemudian masukkan password eBay teman-teman, klik sign in, dan akan ada halaman di mana ini eBay meminta persetujuan dari teman-teman untuk eBay Mag agar bisa mengakses listing teman-teman yang ada di site asal. Silakan klik agree. Kemudian eBay Mag akan mengimport atau menarik listing yang ada di site asal atau di site ebay.com untuk dimasukkan ke mungkin satu bank listing yang ada di eBay Mag. Jadi untuk bisa disebarkan ke 8 international sites. Kemudian teman-teman bisa memilih mana saja yang ingin teman-teman pilih site-nya untuk dijadikan tempat duplicate listing. Saran dari saya, pilih satu dulu, jangan langsung semua. Pilih salah satu site untuk diduplikasi. Contoh di sini ebay.de atau ini adalah site untuk negara Jerman. Nah, sebelum memulai listing, jangan asal langsung tembak-tembak, lihat free listingnya dapat berapa. Sesuaikan dengan account kalian, apakah non-store, atau basic store, featured, atau anchor. Jadi silakan disesuaikan, jangan sampai teman-teman mentang-mentang, wah ini fiturnya bagus nih, bisa duplicate ke site lain. Terus asal listing, kemudian nanti ada tagihan listing fee. Nah, silakan perhatikan dulu berapa free listingnya untuk individual account. Dan untuk business account, mungkin lebih sedikit ya dibandingkan dengan individual, tapi mungkin teman-teman bisa sesuaikan dengan kapasitas free listingnya ya. Nah, langkah selanjutnya setelah teman-teman tadi memilih eBay site mana yang ingin dijadikan koridor kedua untuk diduplikasi, maka teman-teman silahkan memilih mana saja listing yang akan diduplicate. Saran saya lagi-lagi seperti eBay site tadi, jangan memilih langsung banyak. Ini di sini contohnya 3, tapi saya sarankan hanya pilih satu saja. Pilih satu saja untuk di listing. Jangan langsung banyak. Nah, karena kita akan membuat shipping policy dulu sebelum semua listing kita dimigrasi ataupun diduplikat ke semua eBay site yang tersedia di eBay Mag. Cara membuat shipping policy adalah teman-teman ke menu order and shipping di bagian atas. Ya, pastinya teman-teman akan menemukan halaman di mana di atas ada order and shipping. Kemudian pilih shipping policies. Ya, teman-teman bisa create shipping dan memasukkan judul. Saya sarankan judulnya berdasarkan berat barang. Misalnya 0 sampai 100 gram, 100 gram sampai 300 gram, 300 gram sampai 500 gram, dan seterusnya. Jadi ini memudahkan teman-teman untuk pengkategorian atau pengelompokan listing teman-teman mana saja yang cocok menggunakan shipping policy yang sudah teman-teman buat. Contoh di sini saya membuat title 100 gram sampai 300 gram. Jadi nanti listing yang beratnya kisaran segini otomatis akan menggunakan shipping policy ini. Handling time standarnya 3 hari. Teman-teman juga bisa memilih warna untuk pembeda dari masing-masing shipping policy. Dan teman-teman bisa setup beberapa negara tujuan pengiriman dengan berbagai shipping cost yang tentunya berbeda-beda juga. Teman-teman bisa memilih cost varies by buyer location and shipping service. Selanjutnya, teman-teman akan disuguhkan tampilan seperti ini.
Teman-teman bisa memilih langsung worldwide dengan memasukkan berapa biaya pengiriman untuk satu barang ini dan juga barang tambahan atau kalau buyer membeli 2 barang. Kemudian teman-teman pun juga bisa memilih negara atau wilayah tertentu yang teman-teman ingin jadikan target pengiriman. Selain itu, ya ini teman-teman bisa lihat di sini, silakan masukkan berapa biaya pengiriman untuk satu barang, untuk barang berikutnya kalau dia beli 2, dan estimasi waktu sampainya berapa lama. Silakan ditulis secara manual di sini. Teman-teman kalau dirasa, saya mau kirim ke beberapa wilayah nih, jadi saya bedakan pengirimannya. Silakan klik add service. Teman-teman bisa menambah service ini sampai 5 kali. Jadi kurang lebih akan jadi seperti ini. Teman-teman bisa pisahkan beberapa wilayah yang teman-teman jadikan target market. Di sini Amerika, Australia, Asia, dan sisa negaranya akan masuk dalam kelompok worldwide. Teman-teman juga bisa menentukan mana saja wilayah atau negara yang tidak ingin teman-teman lakukan pengiriman karena alasan tertentu, misalnya ada perang di sana, atau susah barang masuk ke sana, atau banyak fraud-nya di sana. Silakan klik excluded countries. Ya, di sini teman-teman bisa milih wilayahnya. Nah, step terakhir adalah teman-teman kami sarankan untuk menerapkan 30 days return untuk meningkatkan kepercayaan pembeli dalam memilih produk teman-teman sebagai produk yang mereka ingin beli. Kemudian klik save untuk menge-save atau menyimpan shipping policy yang sudah dibuat. Nah, nantinya shipping policy akan menjadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada 100 sampai 300 gram, 300 gram sampai 500, 500 sampai 1 kilo, dan teman-teman bisa membuat sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya, dengan create a shipping policy. Setelah policy tadi dibuat, teman-teman baru bisa memindahkan, kalau mau semua listing boleh, kalau mau dipilih-pilih boleh. Jadi sudah ada template shippingnya. Tidak khawatir nanti shippingnya berantakan, shippingnya asal, shipping cost-nya, wah ini tidak beraturan nih, saya rugi shipping cost. Nah, dibuat dulu tadi shipping policy-nya. Lanjut, kita proses migrasi listing atau duplicate listing atau menyebarkan listing ke site-site yang tersedia di eBay Bank ini. Teman-teman, hanya dengan cara yang mudah, yaitu silakan tentukan mana site yang ingin teman-teman pilih untuk diduplikasi listing teman-teman, kemudian tinggal mengklik tombol ini. Ketika diklik tombol, otomatis dia akan memproses untuk melisting di site tersebut. Nah, ketika proses listing akan ada berupa gambar jam pasir seperti ini, berupa gambar jam ya, bukan jam pasir tapi jam ya, berupa gambar jam. Jadi ini adalah proses untuk melisting di site yang teman-teman pilih. Caranya sangat simpel ya. Kemudian kalau dirasa teman-teman, saya baru ada listing baru nih di ebay.com saya, silakan disinkronize ulang dengan cara klik eBay to eBay Make di pojok kiri atas. Yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Itu untuk menarik atau import listing-listing yang baru teman-teman buat. Jadi disesuaikan, diperbaharui gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa melakukan bulk edit dengan tombol yang teman-teman lihat di sini. Kemudian teman-teman juga bisa menyesuaikan quantity, disesuaikan dengan stok yang ada di warehouse. Dan yang terakhir, pilih shipping policy-nya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, menyalakan tombol hijau tadi. Tombol hijau diklik, kemudian itu otomatis akan memproses untuk di listing di site tersebut. Teman-teman juga bisa memilih shipping policy yang sudah teman-teman buat berdasarkan berat barang. Contohnya Peter Martian stiker ini beratnya 100 sampai 300 gram. Silakan dipilih yang 100 sampai 300 gram.
Jadi shipping policy ini untuk mempermudah karena teman-teman membuat template. Dan migrasi listingnya pun mudah sekali, tinggal mengklik tombol saja otomatis terlisting di site tersebut. Nah, teman-teman juga bisa melihat listing teman-teman di site yang sudah teman-teman pilih. Contoh di sini di ebay.it atau site Italia. Nah, maka tampilan akan seperti ini. Teman-teman bisa dilihat seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa eBay akan otomatis mentranslate ke bahasa lokal mereka. Tadinya kita melisting dengan bahasa Inggris, maka akan ditranslate ke bahasa Italia ketika listing teman-teman diduplikasi ke ebay.it atau site eBay untuk Italia. Teman-teman bisa lihat di sini judulnya berubah, deskripsinya juga berubah, item spesifiknya berubah ke bahasa Italia semua. Ya, jadi itu saja dari kami. Mungkin kami tim eBay Indonesia siap membantu teman-teman untuk mengembangkan bisnis teman-teman. Ada beberapa channel yang dapat diakses untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai eBay. Seller Center adalah tempat semua artikel-artikel penting eBay. Instagram merupakan tempat update terbaru. Jadi pastikan kalian harus follow ya. Adminnya juga selalu siap membantu apabila teman-teman memiliki masalah di eBay, tetapi tidak tahu harus bagaimana dan kontak ke siapa. Kita akan membantu untuk mengarahkan step by step-nya. Dan ada juga YouTube eBay Indonesia, juga TikTok yang baru dibuat beberapa waktu yang lalu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti materi kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan teman-teman bisa langsung mengaplikasikan eBay Make-nya. Dan diharapkan beberapa waktu ke depan, sales teman-teman akan mengalami peningkatan, jumlah buyer bertambah, jumlah order bertambah, dan bisnis teman-teman bisa semakin besar di eBay. Terima kasih. Semoga sukses selalu.